Apaan, Ti? Masa nih ya tetangga aku update status, bisa jalan-jalan padahal kemarin habis lahiran sesar loh. Emang bener ya bisa recovery cepet itu? Iti, sekarang kan udah zamannya udah tren tuh. Ada satu apa ya operasi tuh yang SSS. Orangnya habis dioperasi cepet recovery-nya. Apa ya namanya? Es doger, es teler, Abang es esnya apa datang. lagi, es podeng dah tuh. Apa sih siang-siang ngomongin es? Ini biasa Uti tetangganya. Kenapa? Aduh, operasi apa ya namanya tuh yang kita bahas tadi tuh ya? Yang es yang bikin pulih cepet kali ya, eras maksudnya kali, eras itu mah es, Eras. Oh iya bener Eras, Ti. Tasnya ketinggalan. Itu tas sama bantal. Ini bantal tapi dipakai buat tas, jadi gede begini. Bukan duit yang isinya, kapuk. Iya, kapuk iya. Emang siapa sih yang habis dioperasi? Ini tetangga aku dok, habis lahiran sesar. Ih aku tuh beli gimana gitu sesar agak lahiran. gini. Ih, Mereka tuh pada takutan ya kalau operasi. Bruno takut nggak? Oh, operasi mah gue gak pernah takut. Cuma satu operasi yang gue takutin. Apa tuh? Operasi zebra. Nggak punya SIM sama STNK pasti nih, motornya bodong ya? Bukan dia bodong, Haji Mali. Itu bolot, Oh. Pak Haji bolot maksudnya biar sopan. Iya gitu, jadi emang banyak banget nih sekarang yang suka ngebahas juga soal itu eras tadi namanya. Iya Eras namanya, aku baru inget tuh Eras. Iya, Oh, jadi orang itu kalau misalnya habis dioperasi, sekarang besoknya bisa langsung jungkir balik. Karena ada si eras ini, gitu. Sebenarnya nggak perlu eras-eras dok. Apa tuh? Dilembekin aja. Itu keras. Udah mendingan pegangin dah. Oh, pegangin ini? Pegangin aja Oh, udah, iya. tolong dipegangin dulu. Oke. Kita buka dulu. Udah kita Sabar, buka, Nak, sabar, Nak. siap-siap. Bukan baby. Jadi nanti standby di meja resepsionis lagi Iya ya. ya, Cek deh kalau standby gitu. ya Uti, kita Dok, buka dulu gini? deh. Udah pegang dulu aja, Udah nanti pegang dulu. dikasih. Sama isi-isinya? Tapi Iya, jangan iya. dipakai ya. Oh, enggak, enggak. Jangan Jangan banyak-banyak Dah. ambilnya. Oke, kita buka dulu kan ya. Iya. Halo pemirsa, senang sekali saya Dokter Dika dan Dokter Yanti pastinya. kembali menemani pemirsa semua di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan hari ini kita mau ngomongin soal tadi tuh yang SSS, Ya, eras maksudnya Kak Yanti. SS itu Eras ternyata Iya. ya. Teknik Eras, solusi mempercepat penyembuhan. Jadi mungkin pemirsa di rumah udah nggak asing lagi dengan namanya Eras Iya. ini. Banyak yang beranggapan bahwa oh kalau habis di Eras tuh pokoknya kita cepet operasinya selesai cepet, sembuhnya dengan cepat Yes, pastinya. betul Siapa banget. sih yang mau datang hari ini Dokter Dika? Nah, yang pertama ada ahli bedah nih yang jago urusan operasi, Dokter Aris Ramdhani, spesialis bedah. Ah. Yang kedua ada lagi, kalau orang dioperasi ada yang ngebius biasanya nih. Yang ngebius itu dokter anestesi namanya, Pasti. Dokter Anggara Gilang Dwi Putra. Jadi kalau misalnya, Dokter Anggara Gilang Dwi Putra, spesialis anestesi. Jadi Betul. kalau misalnya ada yang pengen tahu lebih dalam soal eras ini, boleh banget kirim pertanyaannya lewat Instagram di @halodoktertvri. Tentunya sesaat lagi ya pemirsa. Yes. Kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Ya, pemirsa kembali di Halo Dokter masih seputar mengenai teknik Eras, Ya. solusi mempercepat penyembuhan. Seperti biasa, kalian bisa mengirimkan pertanyaan di @halodokter.tvri. Nanti Yes. ada dokternya. Kita bahas seputar apa sih Eras itu, gimana sih kok orang habis di Eras bisa sembuh cepet banget gitu loh. Jadi banyak orang yang iri gitu ya kalau orang habis dioperasi, kok besoknya udah bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Tadi dia bisa jalan-jalan, sampai keluar negeri, keluar angkasa misalnya. Nggak Nggak mungkin. juga. Nah itu ada namanya teknik Eras. Makanya kenapa kita udah ngundang nih ya, Kak Yanti ya. Iya, tapi sebenarnya kamu tadi udah pesan sama Uti nggak? Kalau udah, Dokter seperti Aris tuh biasa. suruh datang ke sini dulu. Loh kan, biasa deh emang lah. Namanya Uti ini kalau udah ngelihat, Biar kasih. biarin deh. Apanya yang Apa kasihan? lagi? Aku nanya tadi nyasar apa enggak nih, apa kesini gitu. Perhatian Oh, banget begitu Uti. amat tumben. Dok, Dokter Aris silahkan, Dokter Aris selamat Silakan, Dokter pagi. Aris. Dokter Aris, saya tinggal dulu ya dokter ya. Ih, dia manis banget Iya. ya. Ketemu Mas Makasih Bruno ya aja Ti. udah langsung ya. Dokter Aris Ramdhani, Betul. spesialis bedah. Wah, ini seru nih. Dok, kita kan tahu nih pasti dokter bedah kerjaannya buka operasi. Buka gitu WhatsApp kan. gitu bukannya? Beda Tetap. lagi. Dok, kalau teknik Eras ini sebenarnya benar-benar baru di 1-2 tahun terakhir ini, apa sebenarnya sudah ada sejak dulu dok, sekitar 2 atau 3 tahun yang lampau, atau mungkin trennya baru sekarang? Ya. Sebenarnya Eras itu apa? Sedikit aja dok cluenya. Jadi Eras itu adalah satu teknik untuk mempercepat pemulihan pasca operasi. Itu intinya adalah pasien dipersiapkan mulai dari sebelum operasi hingga nantinya untuk pemulihan pasca operasi dari Baik. awal sebelum operasi. Untuk
pemakaiannya sendiri sebenarnya sudah dari lama, namun memang trennya meningkat. Oke. Karena semakin banyak juga masyarakat yang sudah mulai melek teknologi, mereka tahu dan mereka kadang-kadang juga, dok saya bisa nggak sehabis ini saya langsung beraktivitas, minta kepada dokternya. Sehingga tren ERAS jadi semakin meningkat. Ini si ERAS nggak hanya di kebidanan aja dok ya, di bagian operasi lain juga bisa ya dok? Betul. Oke, semuanya. mungkin ada sedikit yang bisa ditampilkan kepada pemirsa biar kita bisa share ini ERAS itu seperti apa. Silakan dokter Aris. Oke. Judulnya Jangan takut operasi. Ini Bruno mesti denger nih, Kecuali katanya nggak operasi takut. zebra tadi ya Mas Bruno ya. Dia nggak takutnya cuma operasi zebra. Silakan dokter Aris. Oke. Seru nih, jangan takut operasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Selamat siang. Kita hari ini saya akan membicarakan tentang jangan takut operasi bersama saya dengan Dr. Aris Ramdhani, spesialis bedah ya. Oke. Jadi pertanyaan yang paling pertama bagi semua pasien dan tentu kita yang ada di sini, kenapa sih saya harus menjalani operasi itu? Tentu ini adalah pertanyaan yang harus bisa dijawab sama seorang dokter untuk meyakinkan pasiennya itu supaya dia mau operasi. Iya. Nah, jadi pertanyaan utama yang tadi mengapa seseorang harus dioperasi tentu harus sesuai dengan indikasinya. Apa sih indikasinya? Jadi ketika ada penyakit atau suatu keadaan yang patologis, maka itu harus kita ubah menjadi keadaan yang normal atau fisiologis dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kenapa? Karena keadaan yang patologis itu bisa menimbulkan gangguan fungsi. Yes. Baik. Contoh, misalnya pasien dengan batu kandung empedu. Oke. Pada batu kandung empedu gangguan fungsinya bisa berupa nyeri atau mungkin batunya menyumbat di saluran utama empedunya sehingga pasiennya menjadi kuning. Iya. Sehingga kita harus mengatasi, tidak hanya mengatasi gejalanya saja, tapi kita harus langsung mengatasi sumbernya. Oleh karena itu operasi diperlukan pada keadaan seperti itu. Dan sekarang persiapannya itu harus mulai dari preoperasi, ketika operasi dan pasca operasi. Oke. Pasien-pasien juga sudah sekarang mulai banyak yang melek teknologi sehingga mereka sudah mulai bertanya. Nah, ini adalah suatu momen untuk para dokter bisa mengajak pasiennya bekerja sama bahwa meyakinkan saya bersama Anda bahwa operasi ini akan dilalui bersama tim yang solid. Oke. Dok, preoperasi, operasi, pasca operasi. Betul. Ini sebenarnya yang melakukan ini dokter atau memang kalau kita tahu kan kalau operasi, kita mau operasi pasti suster semua sudah standby mengurus semua keperluan kita. Ya. Tapi karena mau masuk ke si teknik ERAS ini pre-operasi dan pasca operasinya itu juga harus dokter juga kah atau siapa yang Atau ada timnya mempersiapkan? mungkin begitu dok? Betul sekali. Jawabannya adalah timnya. Jadi memang kita dari preoperasi dokternya akan sudah menyiapkan apa saja yang harus dilakukan, termasuk untuk beberapa operasi yang harus diwaspadai. Misalnya pada pasien-pasien dengan yang merokok, maka untuk pasca operasinya supaya pemulihannya lebih cepat, maka pasien harus dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi. Supaya misalnya merokoknya dihentikan selama 4 sampai 6 minggu dulu terlebih dahulu agar dia bisa mengalami pemulihan yang lebih cepat. Kalau gitu mas sekalian aja stop operasi stop ngerokoknya juga ya gitu ya. Udah lumayan tuh minggu ngerokok. Semoga ya, abis Iya. setengah kali dia ngerokok lagi deh. BRAN apa sih dok? Nah, ini adalah sesuatu yang harus didiskusikan dengan pasien karena Oke. setiap kali pasien mendengar kata operasi tidak jarang yang ketakutan. Maka kita sebagai dokter dan pasiennya juga berhak tahu bahwa ada yang namanya BRAN itu benefit, risk, alternatif, and what if we do nothing. Oke. Maka keempat hal ini harus dijabarkan kepada pasien dengan sejelas-jelasnya sehingga pasien bisa menentukan keputusannya bersama keluarganya. Oke, jadi kayak dijelasin sejelas-jelasnya kalau Betul. nggak operasi resikonya apa gitu ya dok ya. Apa yang terjadi juga akan dijelaskan kira-kira ya Betul, dokter. dan yang tidak lupa adalah alternatifnya tadi. Alternatifnya Oke. seperti apa dokter? Alternatif misalnya, dok saya masih nggak mau operasi. Contoh pada kasus-kasus yang misalnya hernia yang masih Oke. bisa keluar masuk, Iya. hernia reponibel. Itu oke, ibu kalau saat ini masih belum operasi, saya beri waktu sebagai ini alternatifnya kita tunggu dulu, kita wait and see. Jika memang terjadi keadaan memburuk maka tidak mau harus operasi lagi. Oke. Jadi alternatifnya juga ada diberitahukan, persiapannya seperti apa, pasca operasi juga dijelaskan juga kepada pasien. Jadi pasien juga lebih comfort ya dokter Betul. ya. Oke, hal-hal yang dapat terjadi selama operasi. Nah ini agak-agak takut ya, apalagi ngeliat gambar seperti ini. Biasa pasien tuh kalau udah masuk ke ruang operasi
semua pasti ketakutan deh gitu. Iya. Ini mungkin ada nggak sedikit yang bisa disampaikan dok, seperti apa nih dengan si Eras ini, kaitannya dengan hal-hal yang dapat terjadi selama operasi dokter? Nah, hal-hal yang dapat terjadi selama operasi tentu saja ini adalah semua yang bersumber pada kekhawatiran pasien. Ya. Kekhawatiran pasien paling utama adalah umumnya nyeri. Iya. Dok, saya takut sakit, habis operasi sakit nggak dok? Nah, oleh karena itu seperti yang tadi sudah dijabarkan, maka ini adalah satu tim. Dokter bedah tidak bekerja sendiri, dia akan bekerja sama dengan dokter bius atau Iya, dokter betul. anestesi. Anestesi. Dan kita harus meyakinkan pasiennya bahwa selama durante operasi, pasiennya akan diberikan obat bius agar dia tidak merasa nyeri. Dan tentunya setelah operasi juga kita akan tetap memberikan obat anti nyeri, dan kalau mungkin memerlukan obat dari dokter bius lagi, kita akan berikan. Oke. Termasuk Jadi- juga itu dok ya, tadi infeksi kalau misalnya memang mual muntah juga karena obat biusnya sering terasa Betul. nggak enak banget, bahkan berhari-hari dok ya. Betul. Oke, pada pasien dilakukan operasi dengan si Eras ini dok, dia ini sebenarnya kan mengurangi satu pasien udah bisa jalan kemana-mana. Artinya kalau misalnya kita contohnya pasca melahirkan sesar, pasti biasanya lukanya kan masih nggak cepat sembuh nih dok. Pasti nyeri untuk bangun dari tempat. Apakah si Eras menunjukkan seperti itu dok? Nyerinya sama sekali nggak ada. Jadi bangun operasi ibunya langsung bisa jalan-jalan. Langsung main futsal lagi ibunya misalnya. Enggak juga. Enggak ya. Kita akan meminimalisir nyerinya sampai pada level yang bisa ditolerir dan pasiennya bisa early mobilization. Bergerak lebih awal maksudnya Bergerak ya. lebih awal. Karena itu juga salah satu yang ditakuti sama pasien. Dok, nanti saya habis dioperasi saya bisa bergerak apa enggak? Umumnya juga pada pasien-pasien yang mengalami operasi ortopedi. Yes, betul. Banyak yang pasien, dok nanti saya habis dioperasi kakinya saya bisa jalan lagi apa enggak? Bisa Pak, tapi Bapak harus semangat. Kita juga sebagai dokter harus memberikan semangat bahwa supaya jadi Eras ini juga termasuk kita tidak lupa untuk melibatkan pasien dalam proses ini. Psikologisnya juga berarti dok ya. Betul termasuk sekali. ya. Oke. Baik, lanjut Lanjut dok. dok, silakan. Nah, komplikasi yang lainnya tadi infeksi dan mual muntah. Tentu mual muntah bisa ditangani dengan obat-obat anestesi dan beri obat-obatan. Namun memang setiap operasi itu semua tindakan ada risiko untuk infeksi, tapi sudah kita coba untuk minimalisir dengan tadi sebelum operasi pasiennya akan disuruh mandi atau melakukan mandi antiseptik dengan sabun. Ya. Oke, dan kalau kita bicara tadi dok, perawatan pasca operasi itu kan juga sebenarnya apalagi tadi kita bicara ortopedi nih misalnya contoh yang mungkin pasien-pasien saya sering ngalamin juga gitu ya. Betul. Artinya habis dioperasi harus pakai tongkat gitu kan, terus juga bergeraknya nggak bisa banyak-banyak. Nah itu apakah termasuk juga ada Eras yang masuk ke dalam situ dok? Ada Erasnya juga dan terutama pertanyaan lanjutannya setelah itu, dok kapan saya bisa pulang? Oke, lanjut dok, mungkin ada yang lebih jelasnya lagi soal Erasnya ini dok. Oke, kita akan menuju ke arah Erasnya dengan ini tadi. Semua pasien sekarang umumnya lebih takut untuk dibiusnya daripada tindakannya. Takut nggak bangun dok kalau Betul kata sekali. orang. Jadi lebih banyak sekarang orang, dok saya sih operasinya berani tapi saya lebih takut saya dibius takut nggak Biusnya. bangun. Nah, oleh karena itu tadi dengan prinsip yang dari pre-operasi itu kita sudah mengarahkan pasiennya untuk berkonsultasi dengan dokter anestesinya dulu. Dan pembiusannya itu akan dilakukan dengan teknik operasi yang akan digunakan, semuanya berkaitan. Dan itu bisa dari teknik pembiusan yang lokal, dilakukan oleh dokter bedahnya, dan atau yang dilakukan oleh dokter anestesinya, seperti umum, regional, dan kombinasi. Dan ini yang tadi kita bicarakan sedikit, yaitu tentang komplikasi dari tindakan pembiusan. Nah contohnya dok, misalnya apa sih? Mual dan muntah yang paling tadi sering. yang paling sering ya. Betul. Oke dok, kalau misalnya anestesi pasti dokter anestesinya nanti yang bertanya. Ada nggak untuk pembiusan dok kriteria dilakukan umum itu karena apa? Dilakukan regional itu indikasinya apa? Kombinasi apa dokter? Oke, jadi kalau yang umumnya umum itu sampai pasiennya benar-benar tidur. Ya. Ya, jadi biasanya pada operasi-operasi yang daerah kepala leher seperti itu. Kalau yang regional misalnya pada sesar atau misalnya pada daerah usus buntu, maka pasien akan dilakukan pembiusan di daerah tulang belakang, Ya. ya dok. sehingga daerah pusar ke bawah akan terasa tidak nyeri, Mati rasa mati ya, rasa intinya. dan tidak bisa digerakkan. Oke dok, kembali ke soal tema kita hari ini soal Eras dok. Nah tadi apakah dari anestesi ini sendiri juga sudah artinya ada keterlibatan dengan yang namanya Eras ini dok? Betul, ada sekali. Jadi Eras itu tadi yang sudah kita singgung sedikit, teknik tindakan yang dikembangkan untuk mempercepat perawatan dan juga mempercepat penyembuhan pasien. Iya. Dan ini adalah kuncinya adalah optimalisasi pasien sebelum operasi sehingga dia benar-benar fit for surgery. Oke. Dan pulih cepat pasca operasi tadi itu juga termasuk early mobilisasi atau bergerak lebih cepat dan early feeding.
Nah, pada pasien-pasien yang umumnya kayak misalnya bedah saluran cerna, Nah, bedah itu dia. saluran cerna tuh pasiennya malah, aduh dok, mual dok, saya nggak mau makan. Padahal justru kita harus memberi sel ususnya makan agar dia tetap hidup, sehingga dia recovery-nya menjadi lebih cepat. Oke, tapi kan juga ada dok yang bilang bahwa katanya harus nunggu buang angin katanya gitu baru boleh makan. Itu gimana dok? Nah itu operasi zaman dulu tuh dok ya. Betul. Dulu ya. Kalau sekarang kalau habis teknik ERAS ini pasien udah bebas ya langsung makan minum seperti biasa atau Nasi gimana? padang gitu boleh langsung dok? Tergantung Tetap teknik deh. tergantung teknik operasi yang digunakan Oh, misalnya. Jadi misalnya kalau dia hanya radang usus buntu yang biasa, kalau zaman dulu kita bilangnya tunggu kentut dulu ya, tunggu pasiennya kentut dulu Ya, baru boleh buang makan. angin, ha. Iya. Tapi kalau yang sekarang dengan benar-benar ERAS, karena usus buntu biasa, dia tidak akan memanuver usus-usus yang lain, maka sebenarnya dia ususnya masih baik untuk Oke. menerima makanan. Jadi Oke. besoknya dia bisa langsung menerima bubur minimal. Bisa langsung makan ya dok? Bisa, insya Allah dalam 5 hari ke depan dia bisa makan nasi padang. Iya makanya mungkin ERAS ini benar-benar satu teknik yang sangat membantu untuk pasien mempercepat kesembuhan. Betul sekali. Dokter mungkin bisa silakan duduk dulu Oke, sebentar, dok. nanti Ya, kita terima lanjut kasih. ya. Pemirsa seputar ERAS, Anda masih boleh nanti mengirimkan pertanyaan di Yes. Halo Dokter TVRI. Kita akan kembali lagi saat lagi ya Dika, tetap Yes. di Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di Hal Dokter karena saat itu asik. Asik. Dan jangan lupa ya, masih seputar ERAS, boleh banget kirim pertanyaan lewat Instagram di @haldoktertvri. Dan tadi kita sudah ngebahas dari segi pembedahannya ya, tadi bersama dengan Dr. Dr. Aris. Nah sekarang di ujung sana sepertinya sudah ada penampakan Mas Bruno. Kamu matanya bisa melihat Tajam ke ujung kayak sana mata ya? elang. Iya, ada apa lagi? Iya. Duduk sini ya. Oke. Saya memang bawa dokter yang suka mengeluarkan banyak uang. Dokter apa? Dokter nih? anggaran. Silakan. Oh itu anggaran. Nggak pakai anggaran. nggak pakai anggaran. Oh, anggaran. Apa dok? Nanti Apa, panggilnya dokter budget nanti. Silakan dok. Silakan Dokter Silakan, Dokter Anggara. Anggara. Ampun, Mohon ampun. maaf ya dok, emang suka mesti Mas Bruno ini. Ada Dok, aja. maaf ya dok ya. Jangan minta anggaran. Thank you Mas Bruno ya. Halo, selamat pagi Dokter Anggara, spesialis anestesi dok ya? Betul. Kalau kata orang dokter bius dok. Ya. Ya, yang memang biasa ngebantu dokter bedah untuk membius Membius pasien-pasien. Ibu dari semua operasi. Ibu ya. nih semua, iya benar. Oke. Dok, kita kan lagi ngomongin soal ERAS. Iya. Artinya sekarang tuh apalagi di medsos ya dok ya, banyak banget kan yang nunjukin abis operasi aku besoknya bisa jungkir balik loh gitu misal contoh. Nah tadi dokter Aris juga sempat mengatakan bahwa mulai dari sebelum bahkan juga saat anestesinya pun sangat amat berperan untuk keberhasilan ERAS ini. Seperti apa dok sebenarnya ERAS dari kacamata, kayak kacamata lagi dokternya ya. Iya. Dari Pas. sudut pandang anestesi. Anestesi itu memang ya seperti yang sudah diketahui semuanya, jadi membius. Nah, masalahnya awalnya dulu mungkin berpikir membius itu hanya pada saat intraoperasi saja. Operasi doang, ya. Padahal untuk bisa membius pasien itu kita harus melakukan persiapan dengan baik. Jadi persiapan itu dimulai dari mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, Iya. preoperasi, Operasi, intraoperasi dan pasca pasca operasi. operasi. Operasi juga Jadi termasuk. memang anestesi ikut berperan di tiap tahapan tersebut. Baik. Nah, untuk ERAS itu dok, jadi supaya tadi lebih cepat pulihnya, mungkin ada yang ingin dijelaskan juga dok? Oh, ada. Boleh. Langsung Langsung dong. Oke. aja, dok. Ini teknik-tekniknya seperti apa? Oh ini kepanjangannya kayak Ya, Enhanced Recovery After Surgery ERAS. Oke, jadi ini teknik sebenarnya ya, Ya, bukan betul. operasinya, tapi Bukan, teknik ya. Baik. Atau ya metode lah. Metode. Jadi ERAS atau Enhanced Recovery After Surgery itu merupakan suatu metode ya. Enhanced recovery after surgery setelah Jadi habis operasi. Baik. bahasa Inggrisnya tadi Enhanced Ha-ha. Recovery After Surgery atau kalau di bahasa Indonesia kan jadi pemulihan cepat setelah Setelah operasi. operasi. Itu merupakan suatu metode berbasis bukti untuk mempercepat masa pemulihan pasien terutama setelah menjalani operasi. Oke. Ya, jadi tujuannya apa? Kenapa harus ada ERAS ini? Jadi mungkin tadi sudah disebutkan, ERAS sebenarnya sudah lama dari tahun 90-an, 97. Iya, betul. Tapi baru mulai Tren sekarang karena sekarang ini semakin banyak teknologi, jadi tindakan operasinya semakin lebih cepat. Iya. Terus banyak obat-obatan anti nyeri yang mulai diperkenalkan, Iya. jadi banyak pilihan teknik kedokteran atau teknik operasi yang mempermudah operasi itu sendiri. Dan tadi gitu. juga dok, sekarang banyak banget influencer, Nah, gitu ya, itu. selebgram yang mempromosikan ERAS Betul, juga. jadi dengan Iya. banyaknya sosial media, jadi orang Iya. lebih kenal dengan nama ERAS ini. Bagus juga sebenarnya ya dokter Betul, ya. tujuannya pertama adalah untuk mengurangi lama rawat, terus bisa mengurangi komplikasi, mempercepat pulihan, dan Iya. akhirnya adalah mengurangi biaya pengobatan. Malah lebih murah. Malah dok lebih jadinya ya. murah. Karena betul. lebih cepat recovery, jadi pasiennya nggak lama di rumah sakit, jadi biayanya lebih berkurang. Betul Baik dokter.
Terus intinya jadi apa sih yang kita lakukan di ERAS ini? Jadi ada beberapa, intinya itu ada pertama melakukan optimalisasi atau dari kondisi dan status nutrisi dari pasien. Jadi sebelum operasi kita optimalkan nih, misalnya pasiennya punya penyakit komorbid seperti misalnya DM atau gula, terus hipertensi. Nah sebelum menjelang operasi gulanya terus tensinya itu harus terkontrol gitu. Terus teknik berikutnya adalah anti nyeri tanpa opioid. Jadi opioid merupakan salah satu obat-obatan untuk anti nyeri. Biasanya kalau di luar negeri itu pasien pasca operasi diberikan opioid. Tapi ternyata opioid ini justru memperlama karena memiliki efek samping yang beberapa hal yang bisa memperlama pemulihan. Contohnya gitu. kayak morfin gitu kali dok? Betul, Ya? opioid ini Tapi contohnya harus morfin. digunakan oleh seorang dokter. Betul. Jadi opioid nggak boleh sembarangan. Betul Jadi sekali. obat sebenarnya ini Betul. untuk operasi, bukan untuk dikonsumsi. Bukan Iya kan karena punya efek sampingnya itu yang harus ditata laksana dengan oleh seorang dokter. Baik. Berikutnya Ini 3. boleh langsung makan pasca operasi segera. Jadi nggak Seger usah nih, nunggu. enak nih habis makan. Nggak usah nunggu apa tadi buang angin angin dulu, dulu. gitu, seperti itu. Padahal kan kasihan ya pasien untuk menjelang operasi pasti puasa. Iya, Karena untuk lapar. persiapan biusannya. Pasien puasa terus operasi. Setelah operasi nggak boleh langsung makan kan kasihan ya. Iya, bisa betul, lapar. betul. Nah, dengan teknik ini kita harapkan justru pasien bisa langsung segera makan. Terus yang terakhir juga dilakukan mobilisasi segera atau pasien bisa mulai bergerak atau Bergerak berjalan lagi. gitu. Jadi Oke. dulu mungkin setelah operasi justru suruh istirahat berbaring, jangan nanti lukanya terbuka atau apa Waduh, gitu. malah lebih lama seperti kan itu. dok kayak gitu Iya ya? malah gitu. Kalau ini malah bisa langsung jalan, langsung Langsung. makan. Iya, betul. Baik dokter. Lanjut dok. Berikutnya ini ada detailnya dari persiapannya mulai dari praoperasi, intraoperasi, dan pasca operasi. Jadi praoperasi mungkin tadi sudah beberapa disampaikan oleh dokter Aris. Dilakukan konseling praadmisi. Di situ terutama berperan adalah dokter bedahnya. Dia harus menjelaskan rangkaian operasinya seperti apa. Jadi pasiennya mengerti apa sih yang akan dilakukan terhadap dirinya. Terus berikutnya evaluasi dan optimalisasi fungsi organ. Ya seperti yang tadi misalnya dia ada DM atau ada hipertensi seperti itu harus dikontrol dulu. Jadi misalnya punya DM atau hipertensi kita bisa minta tolong dokter bedah biasanya tidak langsung menangani DM atau hipertensi ya. Jadi dia akan mengkonsulkan ke bagian penyakit Penyakit dalam dalam. gitu untuk melakukan optimalisasi tersebut. Baik. Terus beberapa hal yang harus dikontrol juga adalah alkohol harus di stop 4 minggu. Lalu ada mengurangi rokok, seperti yang sudah disampaikan tadi, 4 sampai 6 minggu diharapkan sudah stop rokok supaya rehabilitasi atau pemulihannya lebih cepat. Lebih cepat. Dan melakukan support nutrisi. Jadi misalnya pasiennya pas dicek ternyata kekurangan vitamin, terutama vitamin C dan D ya, karena itu untuk pemulihan. Kalau misalnya kurang bisa dikasih multivitamin untuk suplementasi vitaminnya. Sebelum operasi Sebelum ya? operasi. Baik. Terus untuk persiapan puasanya diharapkan dikurangi. Jadi puasanya nggak usah lama. Kalau dulu bisa dikatakan mungkin 8 sampai 12 jam Iya, sebelum kalau operasi. RS Sekarang? Kalau RS ini cukup 6 jam itu stop makan padat, stop makan ya. Tapi masih boleh Minum minum air air putih. boleh sampai 2 jam 2 sebelum jam. operasi. Oke, jadi nggak perlu puas sampai 40 hari gitu. Dan Nggak juga perlu. nggak dan juga nggak kausan. Iya, Kan itu betul. pasti itu yang Jadi penting masih kita boleh mungkin minum. tahan makan bisa tapi nahan aus itu Iya, susah iya, gitu loh. betul sekali. Baik, edukasi pasien. Nah, ini juga pasien penting dijelaskan dijelaskan seperti semua keadaannya. Tadi yang brand tadi juga mungkin ya termasuk ya. Iya, Dan juga setelahnya harus gimana gitu ya. Baik. Saat operasinya dok? Nah, saat operasinya ini mungkin lebih kepada dokter bedah dan Iya. dokter anestesinya. Jadi diberikan antibiotik untuk pencegahan infeksinya. Terus untuk anestesi, jadi kita namanya ada anestesi regional. Nah, kita bahas yang anestesinya dok. Untuk anestesi regional ini mungkin yang seperti sudah diketahui oleh yang umum juga bahwa untuk misalnya operasi sesar gitu kan namanya spinal anestesi Iya, itu merupakan betul. salah satu dari anestesi regional. Jadi artinya nggak bius total Betul. ya. Nggak tidur ya Pasiennya pasiennya ya. masih sadar, cuma setengah ke bawah aja nggak mungkin bahasa berasa. umumnya setengah badan ya. Setengah Iya, badan, setengah badan. betul. Betul. Jadi kita lebih memilih itu karena dia tidak bius total, jadi pemulihannya nggak harus sampai seluruhnya bangun. Gitu. Dan pasien juga lebih comfort sepertinya, Betul, karena masih bisa mendengar. Tapi begini ada orang-orang yang suka takut. Betul. Kak. Jadi kayak aduh ngebayangin ada suara pit pit gitu kayaknya jadi trauma gitu. Gimana tuh? Dok? Terkait pertanyaannya Dika, kalau misalnya nanti pasien ini ternyata takut dengar bunyi masuk aja takut, apa memang boleh dok? Artinya dari segi anestesi harusnya ini bisa anestesi regional nih. Tapi ternyata karena keadaan orangnya panikan gitu, apa di anestesi umum bisa nggak gitu dok? Ya, Atau sebenarnya nggak bisa, tetap itu harus anestesi perlu regional? diskusi lagi dengan Iya, pasiennya. Beberapa kasus bisa dialternatifkan dengan anestesi umum. Tapi seperti kalau misalnya operasi sesar,
dengan anestesi umum kan memberikan obat-obatan ke pembuluh darah ya. Betul. Itu bisa mempengaruhi bayi yang akan nantinya lahir. Makanya lebih lebih memilih anestesi. anestesi Tapi kalau regional. misalnya beberapa operasi lain yang di luar sesar mungkin bisa. Baik. Minimal invasif maksudnya dok? Kalau minimal invasif ya karena tadi semakin teknologi berkembang canggih. kedokteran, jadi kita mengenai laparoskopik mungkin Oke. dari dokter bedah juga Laparoskopi, laparoskopi. endoskopi dan sebagainya ya. Jadi yang Baik. nggak harus dibuka semua, tapi Cukup cuma sedikit aja sedikit yang masuk. pakai kamera Semua ya, betul. Itu sekali. kerjaannya Itu- dokter Aris Jadi pasti mempercepat ya. pemulihan. Oke, nanti saya mau Terus tanya itu dokter Aris. Penggunaan selang-selang kayak selang makan, selang kateter itu dikurangi sebisa mungkin jangan karena Baik. sumber infeksi juga bisa. Atau kalaupun dipakai harus cepat dilepas. Apalagi pakai selam taman itu dok ya buat nyerem nggak bisa ya. Langsung dok ke pasca operasi Pasca dok. operasinya terutama sih yang paling berperan itu mungkin yang memperlama itu adalah nyeri. Jadi kita biasanya memberikan obat-obatan anti nyeri yang multimodal istilahnya. Jadi beberapa jenis obat kita Jenisnya berikan. dicampur-campur, Betul. dikombinasikan berarti ya? dikombinasikan untuk benar-benar meminimalisir nyeri. Yang perlu diperhatikan adalah operasi dengan teknik ini bukan sama sekali tidak hilang nyeri ya, tidak sama sekali tidak nyeri. Nyeri mungkin ada tapi kita kurangi sampai Minimalkan lah. kayak nggak operasi mungkin kayak cuman habis Jatuh, jatuh gitu atau ya. apa gitu ya. That's gitu. why makanya habis operasi eras atau orang bilang pakai teknik eras aja. Orang tuh nggak berasa nyeri jadi langsung bangun. Langsung betul. Jalan Jadi langsung betul. bisa pegang babynya. Jadi diharapkan Oke. setelah bayi lahir bisa nyusuin dan segala macam itu. Dok, Jadi bisa- sebenarnya kalau saya juga sesar waktu, tapi mungkin teknik erasnya nggak tahu karena saya sendiri melakukan sendiri suntik dan sebagainya sendiri ya. Tapi iya dong kan dokter. Jadi kalau melihat pasien nih dok, dilakukan teknik eras, misalnya pasien sesar, dari setelah operasi dia bisa bangun, duduk, berdiri, gendong baby itu berapa lama jarak Oke, waktunya? itu sebenarnya dilihat tergantung pasiennya juga. Kita harus Maksudnya udah kembali dari menyesuaikan. kamar nih ke kamar. Oke, menyesuaikan juga dengan pasien kan pasien ada comorbid dan segala Iya, macam. kadang-kadang Kalau kan sudah ada di misalnya- ruang pemulihan dulu. Iya. Baik setelah kembali ke ruang pemulihan tuh kita langsung ke kamar tuh dok. Betul. Ke kamar pasien itu berapa lama dok biasanya dia bisa bangun? Kita target kita sebenarnya dalam 12 jam tuh pasien sudah bisa berdiri dalam 12 jam setelah operasi. Harapannya supaya bisa mobilisasi sendiri, bisa ke kamar mandi sendiri. Jadi dengan dia bisa ke kamar mandi sendiri, kateter buat pipisnya itu bisa dilepas gitu harapannya. Jadi targetnya dalam 12 jam itu sudah bisa. Sudah bisa. Iya, kita kan biasanya 1 hari tuh biasanya di tempat tidur Rebahan, aja. gitu, Udah malah kata- jadi lebih lama Oke, kan. sekarang Betul, lebih harus bagus. kalau begitu. Padahal harusnya berjalan ya dokter ya. Dokter kita break dulu ya. Boleh? Silakan, Silakan Dok. duduk Oh, iya. dulu dokter. Kita Iya. lanjut lagi nanti ya Dika. Iya betul, jadi kita akan kembali lagi setelah ini. Jangan lupa masih boleh ya nanya-nanya lewat Instagram di @haldoktertvri. Tapi akan kita kembali lagi setelah ini, tetap di Hal Dokter karena set itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di Hal Dokter karena set itu asik. Asik. Dan tadi kita lagi asik ngobrol nih ya. Barusan mungkin Seru. Dokter Anggara masih ada lagi dok yang ingin disampaikan soal anestesi dan hubungan dengan eras. Silahkan Iya. dok. Satu lagi nih, Satu apa lagi, nih? pamungkasnya nih. selanjutnya nih. Langsung digosok aja dok biar keluar jinnya. Oh, enggak. Oh, Sabar. Keluar asap bentar lagi nih. Masih loading nih. Iya, jadi keluar kita jin. ini dia. Oke dokter. Selanjutnya. Silakan. Nah, Nah, ini jadi bedanya apa sih sama yang konvensional ya kita bilangnya atau yang sebelumnya dengan metode eras ini. Jadi diharapkan kalau konvensional itu persiapan operasinya singkat. Jadi dulu singkat pokoknya Iya. operasi Datang aja. operasi pulang gitu ya. Tapi ternyata dengan persiapan yang singkat justru pemulihannya nggak Lebih secepat lama itu. malah. Jadi kalau pada metode eras memang persiapannya lebih lama tapi pemulihannya lebih cepat. Oke. Berapa lama persiapannya dari Persiapannya anestesinya? kalau untuk dari anestesi Anestesinya? sebenarnya kurang lebih Hari H? sama. Cuman untuk hari hanya sama. Oke. Cuman memang yang tadi optimalisasinya itu yang membutuhkan. kayak ngerokoknya sampai 6 minggu berarti kan ya lumayan lama jauh. Kasian deh. Terus saya nggak ngerokok, maaf. Oh ya silakan Terus dokter. puasanya juga lebih lama, tapi yang untuk metode eras sebisa mungkin sesingkat mungkin. Terus mungkin dulu dengan operasi terbuka, sekarang dengan yang minimal invasif yang tadi laparoskopik, endoskopik. Obat nyerinya dulu takut gitu, karena kalau kebanyakan takut efek samping yang timbul. Kalau sekarang malah justru multimodal, jadi beberapa jenis untuk memberikan efek anti nyeri yang lebih baik. Heeh. Terus dulu boleh makannya baru setelah buang gas. Kalau sekarang ya udah kalau misalnya Udah lapar, langsung aja. bukan operasi yang usus gitu, boleh langsung makan. Kalau lapar ya Betul. makan aja. Iya. Kecuali yang usus ya. Betul. Terus untuk yang konvensional dulu
pokoknya setelah operasi Bed tiduran rest, dulu. tiduran, Nanti rebahan. takutnya buka operasi terbuka. Aduh, gitu. ngeri. Kalau sekarang justru bertahap mobilisasinya seperti itu. Baik. Ya, Oke, Terima kasih. silakan dokter Anggara. Silakan dokter. Apa jadi ini juga nih, Dok, aku jadi penasaran juga ya. Tadi kan dikatakan sebenarnya kalau lihat ERAS itu nggak terlalu ribet. Artinya gini, oke lah dia mungkin lebih lama persiapannya, tapi kan tidak menggunakan obat-obatan yang mungkin jadi lebih mahal atau teknologi super canggih yang mungkin susah untuk didapatkan. Kalau gitu sebenarnya semua operasi sebaiknya pakai ERAS dong. Betul. Sekarang mah untuk semua ya dok? ERAS itu sebenarnya bisa diterapkan, cuman memang persiapannya mungkin beda-beda ya tiap operasi. Kalau misalnya operasi sesar dengan ibu hamil tanpa komorbid gitu misalnya, mungkin persiapannya lebih cepat. Tapi kalau misalnya dia ada hipertensi ibunya atau ada gula ya berarti kan butuh waktu juga untuk Oke. persiapannya. Atau mungkin begini, ada nggak operasi yang memang bisa pakai ERAS, tapi juga mungkin ada yang belum bisa pakai ERAS, atau mungkin nggak boleh pakai ERAS? Oke, seperti yang saya sampaikan mungkin ERAS ini pentingnya persiapan ya. Jadi kalau operasi yang agak sulit dilakukan ERAS itu adalah operasi-operasi emergensi atau yang harus segera dilakukan. Misalnya ada kecelakaan terus harus segera dioperasi gitu. Iya, Jadi kan persiapannya singkat tuh. Sito. Sito betul. Nah itu agak sulit untuk dilakukan ERAS. Tapi bukan berarti kan tadi ERAS ada yang praoperasi, intraoperasi, pasca operasi. Berarti untuk praoperasi tidak bisa dilakukan. Tapi yang intraoperasi dan pasca operasi itu masih bisa. Gitu. Oke. Dokter bedahnya sekarang aku mau tanya. Bagi-bagi ilmunya dok. Dokter Aris nih, kalau sebagai seorang dokter bedah, kasus-kasus yang ditemui dalam selama ini ya, baik itu pasien apa saja pokoknya yang dibedah oleh dokter Aris, yang dengan dilakukan sebelumnya teknik si ERAS ini memang betul-betul terbukti atau memang ada beberapa kendalanya dokter? Atau mungkin ada teknik-teknik tertentu, oh kalau yang ini nggak bisa pakai ERAS nih harus segera, atau yang ini harus pakai ERAS dan dengan ERAS hasilnya maksimal nih gitu. Ya. Sependapat tadi dengan dokter Anggara, pada pasien-pasien yang memang elektif atau yang operasi terencana dan terjadwalkan, dibantu dengan ERAS, maka lama rawatnya akan menjadi sangat singkat. Biasanya yang tadinya kita bisa merawat pasien sampai 5 hari, maka pasien dalam 1-2 hari sudah bisa pulang. Tapi kalau yang tadi benar-benar kasusnya emergensi dan apalagi yang cukup mengancam nyawa, maka ya itu dia yang agak sulit. Namun ya itu tadi dibantu dengan selama operasi, dibantu dengan dukungan dari tim dokter bius dan pasca operasinya, maka kita akan segera bisa targetnya pasien pulang lebih cepat. Lebih cepat dan pasien tidak berasa sakit sama sekali ya, lebih Betul. nyaman. Oke, Dok, minimal ada ya. pertanyaan, kita terima pertanyaan dari Instagram dulu ya, mungkin bisa ditampilkan sekarang. Wih, Ya, dari dari- Amanda Talumepa, dia tanya dok, kalau mau tanya ini kira-kira berapa lama sih pemulihan dari ERAS maksudnya? ERAS Berapa ya. lama nih dok pemulihannya? Mungkin pertama kali yang menjawab ini dokter Aris dulu. Ini yang kemudian nanya dokter Catwoman Anggara. loh, kain lo. Iya. Ada topeng Catwoman. Ketawa tuh sama dokter Aris. Baik, silakan dokter. Gimana dok? Berapa lama pemulihan pasca dengan Iya. ERAS ini? Biasanya sih dalam 1-2 hari pasien sudah benar-benar bisa mobilisasinya bertahap ya. 1-2 Bergerak bisa lah ya. bergerak. Saya ambil contoh operasi usus buntu. Kalau benar-benar hanya radang usus buntu klasik akut, maka pasien lusa setelah operasi umumnya udah bisa langsung pulang. Wow, cepet banget ya. Dibandingkan dok, dibandingkan dengan yang nggak ERAS, biasanya kalau masih pakai teknik lama, berapa lama sih bergeraknya? 3-5 hari lah. Oh, Karena lumayan nih setengahnya dan ya. tadi yang cukup penting adalah dukungan psikologis ke pasien karena banyak Iya. pasien, dok saya takut bergerak. Itu benar-benar masih banyak di masyarakat. Nah, itu adalah tugas kita sebagai dokter. Enggak, ini justru harus bergerak. Yuk biar cepat pulang. Terutama kita bantu cabut karena tadi dibius setengah badannya pada usus buntu. Kateternya kita cabut dengan cepat. Gitu. Jadi pasien juga lebih nyaman. pasien ya. lebih nyaman bergeraknya, betul. nyerinya sudah tertangani. Baik, kalau dari segi anestesi nih dok, kira-kira berapa lama pemulihan ERAS? Untuk lama pemulihan ERAS ini tergantung dari operasinya juga ya. Ada yang operasinya kalau misalnya cukup agak komplikasi Komplikated, gitu, ya mungkin harus beberapa hari. Tapi kalau misalnya kayak tadi usus buntu, sesar, itu kan sebenarnya bukan operasi yang sulit ya, Iya. yang tengah-tengah lah. Jadi itu bisa lebih cepat. Jadi seperti yang dokter Aris bilang mungkin sekitar 1-2 hari sudah bisa. Sudah bisa ya. pemulihan Cepet gitu. sekali ya, biasanya Iya. kita harus paling 3 lama hari, 5 itu paling hari, cepet tuh. 4 hari Betul. ya. Oke, mungkin ada pertanyaan berikutnya dari Instagram. Instagram. Iya. Nah, dari @vika hanya 3 nih, RYNT. Bedanya operasi sesar biasa dengan ERAS apa ya dok? Nah, mungkin ini yang buat ibu-ibu nih yang hamil atau berencana hamil. Kalau bicaranya spesifik sesar gitu, mungkin dokter Anggara ya dok, yang mungkin berapa kali mungkin akan ngedampingin dokter Objin. Itu bedanya di mana dok? Oke. Bedanya
mungkin yang tadi persiapannya. Jadi kalau dulu mungkin dengan metode biasa ya udah nggak usah perlu persiapan khusus segala macam. Iya, betul. Terus sama puasanya juga dulu mungkin 8 jam. Kalau sekarang puasanya cukup 6 jam dan sebelum 2 jam sebelum operasi itu masih boleh minum, dan terutama maka disarankan minum air manis gitu. Oke, air gula Jadi, gitu ya, air Dok, ya? gula gitu disarankan seperti itu. Jadi supaya diharapkan setelah operasi, walaupun dia puasa tapi masih punya kalori yang cukup untuk dia bisa mobilisasi bertahap seperti itu. Biar ada tenaganya ya. Betul. Kalau Terutama bedanya di dari situ. segi dokter bedah, operasi sesar tuh biasanya sebenarnya mungkin dijelaskan ya dok. Kalau operasi itu lain. Si Iya. eras ini bukan operasi ya Mbak Vika, tapi itu tekniknya. Metodenya Nah, lah ya, metodenya dari dalam sebelum mempersiapkan sampai setelah. sebelum terjadinya operasi sesar. Iya. Nah, operasi sesar ini sebenarnya dok paling sering pasti dilakukan oleh seorang dokter bedah, iya kan? Apalagi. Nah, kalau dalam operasi ini basicnya ibu-ibu yang setelah melahirkan itu bisa recovery kembali normal sebelum si eras ini berapa lama? Seminggu ada dok? Kalau yang sebelum eras ini Iya. biasanya ya sekitar 5 hari lah. Dia agak cukup lama, terutama ketika misalnya kita masih praktek di daerah, Iya. Iya. erasnya masih belum terlaksana dengan baik, biasanya baru 5 hari dia bisa benar-benar aktif. Oke. Jadi baru 5 hari, sedangkan kalau di sini 1-2 hari udah bisa jalan. Betul. Ini manfaatnya banyak banget nih ternyata si eras. Kalau misalnya pada pasien-pasien yang memang memiliki komorbid dok, yang memang terus datang dalam keadaan urgensi tadi seperti Sito tadi ya, apakah nggak bisa dok? Tapi kan tetap dilakukan eras yang Intranya, iya. pasca operasinya, bisa nggak itu dilakukan dokter? Bisa, tetap bisa dilakukan. Jadi nggak nyeri banget gitu loh. Betul. Kalau dari segi nyerinya itu, tapi kalau dari segi derajat tadi, kompleksitas dari operasinya juga menentukan. Maksudnya dok, kalau lebih berat atau tidaknya? Lebih susah gitu ya, dok ya. Jadi misalnya tadi kecelakaan yang urgensi, iya. kemudian ada usus yang terkena sehingga Iya. harus dijahit. Tentu karena ususnya sudah terkena, maka kita sementara seperti puasakan dulu, beri makannya lewat cairan dulu. Oke. Setelah kira-kira dokter bedahnya cukup yakin bahwa jahitan ususnya aman, oke makan. Teknik Oke. operasi apa saja yang lebih mudah setelah penyelesaian dengan eras, dan teknik operasi apa saja sebenarnya yang mungkin harus hati-hati nih dengan si teknik eras ini dokter? Jadi Kan ada yang endoskopi, laparoskopi, ada yang kita harus buka totally atau bagaimana? Oke. Pada pasien-pasien sekarang kan tentu yang berkembang adalah operasi minimal invasif tadi ya. Iya. Operasi minimal invasif tadi seperti misalnya dia menggunakan laparoskopi. Ha-ha. Laparoskopi itu artinya kita tidak melakukan pembedahan terbuka, Ha-ha. kita hanya dengan bantuan teropong dan Teropong. trokar, sehingga seperti yang mungkin pernah lihat di film-film Iya. dengan menggunakan Kayak main seperti game ini. ya, Dok, Kayak istilahnya. ya seperti itu. Nah, Lukanya dan sangat kecil lukanya sekali. sangat kecil. Ha-ha. Kalau untuk laparoskopi itu misalnya kita laparoskopi kandung empedu, umumnya lukanya satu yang berukuran 1 cm dan Wow. 2 yang berukuran 5 mili. Keren. Wih, kecil banget. Jadi emang ya. kecil, lebih dibandingkan yang harus operasi open kandung empedu, operasi Betul. terbuka itu bisa 5 sampai 10 cm. Dan bekasnya kan juga kurang Betul. indah dilihat. Kalau cewek kan senangnya sedikit-sedikit aja jadi nggak terlihat Nggak ya dokter. kelihatan. Dok, kalau dari dokter anestesi, dari segi anestesi banyak orang beranggapan eras ini memang sangat menguntungkan. Karena satu mau operasi, kalau erasnya udah diurus nih, dokter anestesinya tinggal enak-enak aja nih, nggak terlalu berat kerjaannya. Dokter Aris ketawa. Bener nggak dok? Iya, seperti yang saya bilang betul. Jadi, ya, ada benar ya, karena tadi persiapannya kan. Jadi kalau sudah di persiapannya sudah baik, kondisinya optimal, itu sangat membantu anestesi gitu. Oke. Karena tidak terlalu banyak memikirkan kompleksnya pasiennya tersebut, komorbidnya sudah terkontrol. Jadi pilihan obatnya bisa kita gunakan banyak pilihannya. Iya. Tapi kalau belum terkontrol ya kita agak susah. Ya. seperti itu. Ada pra, ada intra, ada pasca. Iya. Ini dokter anestesi di pra ngikut nggak? Ikut. Ikut pasti. ya, wah Oke. seru nih kalau gitu. Ini kita masih banyak banget yang mau dibeli dok, tapi kita mesti jeda dulu ya. Jadi buat pemirsa di rumah yang masih pengen nanya, masih boleh lewat Instagram di @halodoktertvri. Kita akan kembali setelah ini, tetap di Halo Dokter, karena saat itu asik. Iya pemirsa, kembali di Halo Dokter, nggak terasa udah segmen terakhir ya. Padahal seru banget nih, 2 dokter, 1 dokter anestesi, 1 dokter bedah. Yes. Masih banyak sekali, mungkin ada pertanyaan juga nanti akan kita jawab. Masih seputar si eras ini, kembali ke dokter Aris. Aris.
Dokter Aris, tadi saya sempat menanyakan bahwa apakah seorang dokter bedah itu biasanya kan pasti ada sub-sub bagiannya, ya. Apakah untuk si ERAS ini hanya dokter bedah umum saja yang handle atau ada dokter bedah khusus sesuai dengan jenis operasi yang akan dilakukan? Atau kan katanya suatu tim itu. Jadi harus ada dokter anestesi, ada dokter bedah, dan mungkin ada dokter gizi, dokter semuanya. Nah kalau untuk operasi kan jenisnya macam-macam, laparoskopi dilakukan oleh dokter ini, bedah itu kan ada berbagai macam bedah. Nah apakah untuk ERAS itu dipegang oleh dokter ERAS bedah umum saja atau bagaimana dokter? Jadi sekarang dalam pendidikan untuk mendapatkan suatu kompetensi dokter bedah, baik itu bedah umum, bedah sampai ke bedah digestif, bedah tumor, bedah jantung dan pembuluh darah, bedah dada, itu semua sudah termasuk bahkan bedah plastik sekalipun. Bedah plastik? Itu semuanya sudah dalam pendidikannya sudah bersinggungan dengan ERAS. Oke. Dan diharapkan karena memang kita tujuannya adalah untuk patient oriented kan. Iya betul. Sehingga pasiennya bisa lebih cepat pulih. Nah, tapi tadi betul sekali bahwa ERAS ini adalah kerjasama tim. Iya, Mulai dari betul. preoperasi itu termasuk dari dokternya dan juga pasiennya, tim perawat dan juga dokter anestesi. Dan memang misalnya operasi yang sudah sangat kompleks. Kalau misalnya kayak misalnya tumor saluran cerna yang sudah kanker yang sudah menempel kemana-mana, tentu itu butuh dokter bedah digestif. Nah betul. Nanti berarti kaptennya akan menjadi dokter bedah digestif dibantu oleh tim yang tadi. Baik. Dan jadi sudah per betul. operasinya ya dokter Iya. ya. Betul sekali. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat sebisa mungkin untuk di zaman sekarang gitu ya Kak Yanti ya, apalagi untuk operasi yang sifatnya elektif yang bisa Iya. nunda, Betul. itu harusnya semuanya udah aja dibikin ERAS gitu ya. Betul sekali. Dan sekarang kayaknya udah ada Instagram juga ya, kita tadi sudah ada Iya pertanyaan bisa lagi nih. ditampilkan mungkin Dan IG ini Instagramnya. dia, dari @gungbp. Dok, kalau Lucu-lucu operasi ERAS atau ERAX, ada umurnya nggak sih yang berapa yang boleh, berapa yang nggak boleh? Anak-anak bisa ERAS apa enggak? Lansia bisa ERAS apa enggak? Ini Gimana baru dok? pertanyaan saya, bentar. Bagus Dokter banget nih. Aris dulu deh mungkin. Oke. Jadi kalau operasi dengan menggunakan ERAS ini sebenarnya tidak ada batasan umurnya karena sekali lagi apalagi untuk yang operasi elektif. Nah, untuk operasi yang memang terencana maka optimalisasi sebelum operasinya itu bisa dilakukan pada semua umur. Betul. Tapi memang untuk beberapa kasus-kasus khusus dengan komorbid maka itu akan lebih perlu perhatian khusus dari dokter anestesinya. Oke, tapi tetap bisa kan ya berarti ya dok? Betul. Ya? Justru malah kalau anak-anak itu harus erasnya lebih kencang. Betul. Anak-anak kan panikan biasanya gitu kan. Ya dokter anestesi mungkin bisa tambahin. Ya betul, setuju sama dokter Aris. Jadi memang tidak ada batasan umur. Nggak ada ya? Semua metodenya kan tadi persiapan, Iya. praoperasi, intraoperasi itu bisa dijalankan oleh semua umur. Tapi memang dikhususkan misalnya pada anak-anak apa sih yang harus dipersiapkan. Betul. Pada dewasa atau usia tua gitu apa sih yang harus dipersiapkan. Terutama kalau pada anak berarti untuk persiapan Ada operasi. perbedaannya nggak? Ya, untuk persiapan praoperasi berarti tidak hanya pada pasien tapi juga pada orang tuanya kita harus memberikan edukasi. Karena nanti setelah pasca operasi yang lebih berperan adalah orang tua pasien Dan tersebut. mungkin bapaknya juga jadi jangan ngerokok kali ya dekat-dekat sama anak ya. Jadi kena juga bapaknya tuh. itu jadi perokok pasif itu Iya, juga. perokok pasif. Betul, betul. kan. Apapun itu sebenarnya merokok tuh harus berhenti. Berhenti sih. Nggak ada pakai mengurangi, Bener. berhenti ya dokter ya. Betul. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak nih? Ada lagi dari IG sebelum saya ada nih, udah mulai penasaran Oke, juga nih. belum ada. Belum Jadi ada. dokter, kalau melihat si ERAS ini memang menarik sekali ya. Ya. Teknik terbaru, ingat mungkin pemirsa di rumah masih beranggapan bahwa ERAS ini operasi. Ya. Tapi sebenarnya ini adalah teknik terbaru. Yes, baik metode. dilakukan persiapan sebelum, pada saat operasi pun dilakukan dan setelah operasi dilakukan dengan tim. Jadi bukan hanya satu orang dokter tapi beberapa dokter bergabung menjadi satu, makanya hasilnya menjadi lebih maksimal. Optimal. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kesulitannya apa dari anestesi Ya. dengan ERAS ini? Dari bedah. Tantangannya. Ya. menjalankan Tantangannya. ERAS. Kalau dulu pada saat baru mulai perkenalkan ERAS Iya. ini tantangannya seperti yang sudah sampaikan kan dia melibatkan banyak itu ya Aspek. Tim, aspek tim. banyak Aspek aspek juga. dan banyak tim Iya. mulai dari tadi dokter gizi karena untuk Iya. nutrisinya harus bagus, terus penyakit dalam untuk optimalisasi, dokter bedah dan dokter anestesi. Kalau di awal dulu mungkin menyamakan persepsinya agak sulit ya, jadi karena harus berusaha mengubah yang tadinya mungkin berjalan sendiri-sendiri harus bergabung Sebagai jadi tim. satu sebagai tim itu. Iya. Awalnya di situ sih yang agak sulit. Terus sekarang sini sudah mulai mudah ya karena semua sudah mulai paham, sudah paham apa itu ERAS dan bagaimana menjalankannya. Dan sekarang mungkin
yang agak kesulitan adalah memberikan penjelasan itu berikutnya adalah ke pasien. Betul. Bagaimana sih eras itu, terus Apalagi apa sih yang anak-anak. harapannya, terus apa sih yang mungkin terjadi apa enggak. Nah, itu yang tiap pasien Edukasinya. kan tiap pasien beda-beda ya punya Oke. Iya. pemahamannya, itu yang harus disamakan, harus diutarakan juga, dan itu mungkin yang agak kesulitan. Kalau dokter bedahnya edukasinya Iya. gimana? Sekalian mungkin bisa kasih kesimpulan nih dok. Kira-kira apa aja nih yang harus diperhatikan kalau mau operasi? Ini biar nggak berhubungan dengan dokter bedahnya, biar dokter bedah juga nggak pusing nanti dalam, mungkin harus ada persiapan kan. Jadi bukan hanya persiapan di rumah sakit, tapi ini pasien juga harus siap-siap nih gitu. Silakan dokter. Ya, ini edukasi sendiri adalah suatu challenge ya buat Ya. untuk dokter bedah, terutama adalah dokter yang pegang pisau dan menjadi kapten dalam tindakan ini semua, seluruh rangkaian tindakan Kaptennya ini. operasi nih. Betul. Sehingga untuk melibatkan pasien itu pada prakteknya kadang tidak mudah. Itu adalah tantangan tersendiri. Contoh, misalnya kita pada operasi yang membutuhkan misalnya kita memotong hepar, Iya. memotong hati. Maka pasien harus dilatih dulu. Nah, ada latihan pernapasannya dulu. Tidak semua pasien akan memiliki compliance yang baik. Iya. Nah, Patuhannya ya. betul, itu adalah tugas kita untuk meyakinkan ayo Pak daripada operasinya ini, dan kadang kita juga sedikit harus berposisi sedikit otoriter kalau terhadap pasien yang seperti itu. Harus agak sedikit keras. Tegas ya. Harus tegas. sedikit tegas. Iya, tegas. Karena tujuannya adalah supaya length of stay-nya berkurang dan pasiennya juga lebih cepat pulih, semuanya karena agar tujuan erasnya tercapai. Capai. Dan juga dokter yang mengerjakan juga bagus nanti pada saat operasinya ya dok. Dan juga ada lagi dok, melawan juga mitos-mitos. Karena banyak banget Kak, abis operasi nggak boleh makan ikan. Iya banyak ya, nggak boleh makan telur. Katanya Betul ntar, banget. iya banyak luka jadi amis. Lukanya juga nggak nutup. Nggak nutup katanya katanya, gitu. tapi enggak kan dok itu ya? Enggak. Itu Nah mitos itu yang semuanya mesti ya. dilawan tuh mitosnya. Oke, tuh. dokter mungkin dokter Anggara? Anggara mungkin ada sedikit pesan atau tips? Iya tips boleh disampaikan pada pemirsa di rumah. Biar anestesinya gampang nih gitu. Iya, biar nggak ngerjain gue nih. Sebetulnya. Gimana? Sebenarnya intinya kepada pasien yang akan menjalani operasi Iya. itu silakan berdiskusi dengan baik dengan dokternya sehingga paham apa sih yang akan dikerjakan, apa sih yang akan terjadi nanti saat operasi sehingga terbayang. Jadinya pasien siap dan tidak takut gitu. Jadi dengan pasien siap dan tidak takut, dia biasanya tadi punya kemampuan untuk menerima apa yang harus dikerjakan, persiapan misalnya harus berhenti ngerokok. Ya udah deh saya merokok. Jadi menerima apa yang dikasih tahu atau diberitahu oleh seorang dokter tersebut. Jadi Untuk kebaikan pasien kebaikan juga. pasien itu Jadi sendiri. kuncinya adalah yang pertama itu harus ada kerjasama yang baik. Baik itu pasien, dokter dan lingkungannya, maksud orang tua dan semuanya iya, ya pada betul anak-anak khususnya. Oke, nanti pulang langsung praktek nih berdua ya dokter ya. Udah Wah, siap-siap pakai scrub soalnya soalnya. dokter udah pakai scrub nih. Iya. Putih. Nanti di ya. Biasa lagi Dia berangkat. mau operasi ambil Ada apa? takut katanya. Kenapa? Itu Ambiien, tapi ngambien. tadi bilang Oh ada ambeien mas bro. Enggak ada. Itu harus ketemu sama dokter. Ini loh Aris loh. Tadi lagi duduk aja gini. Robek kali celananya. Ini lagi ambien. tadi bilangnya bisik-bisik dia takut aja soalnya ada dokter. Oh gitu ya. Ada pantun hari Biasanya ini. suka ada pantun. Pastinya ada Oh, dong. kalau ada dokter Aris, dokter Dokter ini dengerin Anggara ya. pasti. Silakan Miss. Jadi malu. Iya ilah. Makan nasi pakai sambal terasi. Kenyang. Cakep. Makannya di warung Bu Susi. Enak tuh. Jangan pernah takut untuk operasi karena ada metode eras yang menjadi solusi. Yeay, bagus Cakep. banget sih. Coba Ya, yang coba satu lagi. yang merah. Aku ya Om, aku ya. Ya. Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Pulang mampir ke Tasik. Aduh, jangan pernah ragu akan operasi. Karena operasi itu asik. Baru dengar ada operasi asik. Dan pastinya Oke. terima kasih ya dokter Iya, Aris, Dokter dokter Anggara. Anggara juga. Dan terima kasih juga untuk semua pemirsa yang udah nonton nih ya di acara dokter. Jangan lupa masih bisa nonton lagi nih Hal Dokter di Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai. Dan juga di YouTube TVRI Nasional. Kalau gitu saya pamit dulu dan dokter Yanti pamit. Sampai ketemu lagi di Hal Dokter karena sehat itu asik. Dadah. Sampai jumpa.